Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sritami dengan NIM 21 11 3950 kelas Informatika 2. Di sini saya akan mengevolusi komputer generasi ke-1 sampai saat ini. Komputer generasi pertama dirilis pada tahun 1944 sampai 1959, yaitu ENIAC atau Electronic Numeric Integrator dan Kalkulator merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Program proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. Rambus John W. Mauchly dan John Presper-Eckert di Morse School of Electrical Engineering atau University of Pennsylvania dan baru selesai pada tahun 1946. Semua input dan output dilakukan melalui kartu blok. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu 300 hari. Dan ini merupakan operasi tercepat saat itu dibandingkan semua komputer referensi lainnya. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabungan vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat Army Ballistic Research Laboratory LBR Amerika Serikat. Lanjut pada generasi kedua dirilis pada 1960 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapisan yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan, seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor yang digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimiliki, penyebabnya IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Lanjut pada generasi ketiga dirilis pada tahun 1964 sampai 1975 yang memiliki konsep semakin kecil dan semakin murah daripada transistor. Akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabungkan dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silikon yang mempunyai ukuran beberapa mililiter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chips yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan oleh konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan pintar yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bilangan memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chips
tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenakan pada tahun 1968 oleh PDC 808 memiliki KB 4KB kilobyte memori dan 8 bit untuk core memori dengan digunakan untuk multi-program. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II PC dan NEC PC. Lalu, komputer generasi keempat dirilis pada tahun 1975 sampai sekarang. Ya, seperti bentuk ini, komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau chips untuk pengolahan dan penyusunan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat ratusan ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyebaran komputer generasi ini lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC, personal komputer. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini secara mainframe. Beberapa teknologi IC dapat pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, 80386, 80486, Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dual core, dan core 7. Generasi ini juga menunjukkan satu kelas komputer yang disebut komputer super. Wow. Lanjut pada generasi kelima. Ya, sekarang generasi kelima adalah sejarah evolusi komputer merupakan komputer impian masa depan. Ia diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pemrosesan yang beroperasi bersamaan untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa. Komputer ini juga mempunyai ingatan yang sangat besar sehingga memungkinkan penyelesaian lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan. Unit pemrosesan pusat juga dapat berusaha sebagai otak manusia. Komputer ini juga mempunyai kepandaian tersendiri merespon keadaan sekeliling melalui penglihatan yang bijak dalam mengambil suatu keputusan bebas dan pemikiran manusia yang disebut sebagai artificial intelligence. Banyak kemajuan di bidang dasar komputer dan teknologi semakin kemungkinan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan modul von Neumann. Modul von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilannya proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Lanjut, kesimpulan dari generasi pertama sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa perubahan komputer saat ini sangatlah meningkat sekali, mulai dari alat yang besar sampai menjadi alat yang sederhana dan begitu modern. Dan juga secara prinsip komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan di antara melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir secara mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Mungkin itu saja penjelasan evaluasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.